kalau jadi OB tuh aku ngerasain pas mereka beres-beres, aku pun beres-beres gitu. Mereka lap-lap, aku lap-lap. Kembali lagi bersama Dream Podcast, tempat ngobrol santai yang penuh inspirasi dengan orang-orang keren yang menginspirasi. Berawal dari mimpi, jadi kenyataan. Kali ini Dream Podcast kedatangan pengusaha muda, wanita, cantik, luar biasa pokoknya. Selamat datang Teteh Febi. Terima kasih sudah diundang. Ya, dengan segala kesibukannya nih, ya, luar biasa. Jadi Teh Febi ini tuh wanita yang sangat luar biasa. Dia tuh pendiri Cocola Spa. Cocola Spa juga. Dia tuh pakai coklat ya? Pakai coklat. Iya, bahan dasarnya. Bahan dasar coklat. Ya. Pertama di Indonesia, luar biasa. Kiu. Nah, Bu Febi, kalau ngomong masalah kesuksesan, orang itu udah banyak ya, yang caranya masing-masing ya kan. Nah, sedangkan ini wanita punya 12 cabang di sudut Bogor ya? Atau di luar Bogor ada? Jadi di Bogor, BSD sama Cibubur sekarang. Gokil, berarti udah Jabodetabek nih ntar ya? Amin. Ya kan? Nah, coba pengen tahu kok bisa kepikiran coklat dijadiin bahan buat spa? Yes. Jadi sebenarnya awalnya tuh kan mau bikinnya spa dan salon gitu ya. Terus as a business owner, jadi mikir nih kayak harus ada pembeda, diferensiasi antara market leader yang udah ada sama kompetitor yang udah ada gitu. Terus ingat sebelum buka tuh pernah treatment di Boston namanya Hershey Spa Coklat gitu. Jadi di Boston di Amerika situ ada satu hotel yang treatmentnya tuh memang all about coklat gitu. Cuma emang di situ kan mahal banget ya, bisa sampai satu kali massage aja bisa 25 jutaan saat itu mungkin berapa tuh? 12 tahun yang lalu. Wow. 12 tahun yang lalu harganya segitu gitu. Terus kayak mikir, ini nih sebenarnya di Indonesia tuh bisa dibangun, dibuat hal yang mirip tapi dengan harga yang lebih murah, karena coklat di Indonesia seperti yang kita tahu sebenarnya kayak kopi. Coklat Indonesia tuh bahan dasarnya bagus gitu. Kita punya sumber daya alam yang bagus gitu. Jadi sayang kalau tidak dimanfaatkan. Akhirnya survei alhamdulillah dapat distributor di Puslitco, Pusat Penelitian Kopi dan Kakao. Dan ternyata kita tuh punya jenis coklat yang terbaik sedunia, namanya Criollo. Nah, itulah yang dibuat jadi bahan dasar treatment di Cocola Spa gitu. Oh gitu. Nah, kan kebanyakan orang ya Teh mau bikin usaha itu kan ngikutin orang dulu. Kita ngejiplak dulu deh nanti sambil berjalan ya. Ngikutin yang viral gitu ya. Yang viral ya kan. Nah, kenapa berani bisa disebut gambling juga ya? Karena kan setahu saya tuh Teh Febi itu basicnya psikolog ya. Iya. Terjun ke spa ya kan. Nah, bisa udah gue kesini aja, membulatkan tekad gitu. Awalnya tuh beraninya gimana gitu? Apa yang dilihat dari sudut pandang Teh Febi bakal maju gitu? Ya. Jadi sebenarnya keberuntungan itu adalah kesiapan dan persiapan, kesiapan plus persiapan gitu ya. Jadi waktu itu tuh memang dalam kondisi lagi pengen buka usaha gitu ya. Terus tiba-tiba sebenarnya bukan suatu kebetulan, tiba-tiba tuh Allah tuh kasih ada orang yang mau take over salonnya. Terus akhirnya ya udahlah, mikirnya ini kesempatan ya. Mungkin Bapak juga begitu ya, gitu. Setiap ada kesempatan tuh kita mikirnya, ini antara peluang atau ini bisa jadi sukses atau bisa jadi enggak gitu. Cuma karena mikirnya, ya kenapa nggak mulai aja gitu. Akhirnya memberanikan diri, mempersiapkan semuanya dengan waktu yang mepet. Lebih ke tekad sih, kayak yakin nih insya Allah bisa gitu. Karena menurut aku sih bisnis kalau kita yakin, insya Allah kita akan menarik hal-hal yang membuat bisnis kita bisa. Tapi kalau kita awalnya mulai bisnis aja ragu-ragu, itu kayak
hasilnya juga akan ragu-ragu gitu. Jadi sebenarnya start bisnis itu harus dengan kesiapan, dengan kita percaya bahwa bisnis ini akan bawa manfaat buat orang banyak gitu. Jadi awalnya bikin bisnis tuh jangan melulu ngomongnya ke keuntungan apa nih nanti, untung atau rugi. Kalau kita cuma bicara untung atau rugi aja, dijamin kita susah mulainya karena takut rugi. Nggak ada orang yang takut untung ya, semuanya takut rugi gitu. Jadi ragu-ragu. Tapi kalau kita mikir bahwa bisnis kita nih bakal bawa manfaat apa nih buat orang banyak gitu. Karena aku mikirnya bisnis spa ini akan punya manfaat nih buat para perempuan yang mudah lelah. Sebenarnya kan perempuan tuh multitasking ya, gampang capek. Terus aku mikir dengan adanya spa, dengan adanya Cocola Spa ini, yang diharapkan adalah ibu-ibu yang tadinya capek pulang kerja, capek ngurus anak, bisa spa dengan harga yang murah, harga yang affordable, dan akhirnya nanti dia pulang dengan diri terbaik dia. Akhirnya suaminya happy kalau dia udah pulang happy gitu kan, anaknya happy pas ibunya pulang happy gitu. Jadi aku merasa nih bisnis untung atau rugi akan membawa manfaat buat orang-orang banyak gitu. Jadi ya udah yakin aja deh, walaupun saat itu tuh kayak banyak yang menyepelekan tuh awal-awal bikin tuh, banyak yang nggak mungkin, daerahnya nggak cocok, konsepnya terlalu ini terlalu itu, banyak yang skeptis gitu ya. Tapi karena aku pribadi tuh yakin bahwa ini tuh akan bawa kebaikan buat terutama perempuan gitu ya. Dan alhamdulillah jalannya dilancarkan. Itu karena kita yakin sih bahwa produk yang kita bawa, jasa yang kita bawa tuh akan bawa manfaat buat orang banyak gitu. Yes. Nah, kan yang aku tahu tuh awal buka itu di dalam hotel ya? Awal buka tuh di Tajur dulu. Di Tajur. Iya. Di Hotel Salk itu bukan? Yang di Hotel Salk tuh yang kedua, justru. Nah, yang di Tajur ini makanya tadi aku bilang pada skeptis nih, karena daerah sana kan daerah showroom ya, Gersang gitu. Pada mikirnya nggak mungkin ada salon yang bakal sukses di daerah Gersang, showroom dan lain-lain gitu. Dan alhamdulillah ternyata bagus gitu. Maksudnya ternyata di luar ekspektasi. Tadinya tuh berpikirnya yang penting yang kerja bisa digaji aja dulu deh gitu mikirnya. Tapi alhamdulillah malah di luar ekspektasi gitu. Oke. Nah, emang kan kebanyakan orang itu saat kita mau melangkah itu meremehkan ya. Yes. Nah, gimana Teh Feby itu pas pertama ngebuka di Tajur yang tadi diremehkan itu, nah membuktikannya atau enggak cara pemasarannya deh gitu. Oke. Cara pemasaran nih ya. Sebenarnya cara pemasarannya waktu itu kan belum media sosial. belum zaman sosial media, belum zaman IG dulu ya, belum zaman endorse ya. Dulu tuh jadi aku ngetokin beberapa usaha sejenis kayak kafe, cuci mobil kayak yang Bapak punya ya. Iya, cuci steam, kafe yang lagi viral. Jadi aku samperin, kita ajak kerjasama. Aku turun langsung dulu tuh. Jadi turun langsung untuk ngajakin kerjasama, kita barter voucher. Jadi aku titip voucher 100.000 saat itu untuk tempat-tempat yang menurut aku lagi viral nih, lagi rame gitu. Karena menurut aku pribadi, daripada kita kasih brosur tentang usaha kita, mending kita kasih value yang nilainya nominal gitu. Dan di situ voucher itu bisa ditukar untuk treatment yang sesuai dengan voucher itu gitu. Jadi itu salah satu teknik marketing yang bikin gong saat itu gitu. Nah, menarik nih, berarti owner yang turun langsung ya? Yes. Nah, Teh, banyak owner itu kan yang ngebosi ya? Yes. Nah, apa nggak gengsi waktu itu? Masa gua owner turun langsung sih gitu? Coba nih. Itu bedanya bos sama leader. Jadi waktu itu aku tidak memposisikan posisi aku sebagai bos yang nyuruh bawahan buat sebarin deh, lu kerjasama sama ini, kerjasama sama itu gitu ya. Tapi aku as a leader waktu itu, aku menjadi contoh. Nih ya, aku ajarin ya gini. Aku ketok, tapi aku bawa tim, bawa pegawai di situ. Aku ngajarin cara ngomongnya gimana gitu. Jadi aku mencontohkan gimana nih kalau kita ngetok ke sini gimana, kalau ditolak gimana, kalau diterima follow up-nya gimana, prosesnya gimana. Jadi waktu itu aku mencontohkan ke 10 tempat dulu gitu. Jadi dia juga ngerasa bahwa ini
istilahnya leadernya aja mau gitu ya. Maksudnya dia juga jadi semangat, dia jadi ngeliat contoh bahwa oh dia aja mau turun gitu ya. Jadi memang posisi as a business owner kita harus bedain posisi di saat kita jadi leader yang memimpin atau bos yang nyuruh-nyuruh gitu. Yang sustain menurut aku adalah ketika kita jadi leader. Jadi leader itu nggak cuma memerintahkan tim aja, tapi mencontohkan gitu kayak. Ya mungkin kan TFB memang basicnya psikolog ya, bisa ngomong ya. Nah ini buat misalnya para Gen Z sekarang ya, yang jiwanya ngebosi ya kan, udah nggak bisa ngomong, ngebosi. Coba dikasih saran biar mereka itu bisa ngomong dan ngasih memberi contoh gitu kan. Kalau kita ngobrol coklat Spanyol, siapa sih yang nggak tahu sekarang? Wadidaw. Apalagi punya 12 cabang sekarang kan, udah teruji nih cara ngeliderin para pegawainya. Coba kasih tipsnya gitu Teh. Kasih tipsnya adalah ini kasih tips buat ownernya kan ya, buat owner yang baru mau gue mau usaha tapi gue malu atau apalah gitu. Jadi kita sebagai owner, kalau aku pribadi waktu dulu itu aku turun jadi kasir dulu. Jadi aku turun jadi kasir dulu, aku ikut stylingin jadi hairstylist waktu itu gitu ya. Aku ikut belajar massage, ikut belajar hal-hal salon gitu ya. Fungsinya buat apa? Supaya tidak ditipu sama orang nantinya gitu. Jadi kalau kita mau mulai usaha, mau Gen Z, mau milenial gitu ya, alangkah lebih baiknya kita coba di semua posisi tim kita. Kayak misalnya kita coba jadi kasir, misalnya kita punya cafe gitu, kita coba jadi kasir, kita coba jadi ini. At least kita bisa merasakan posisi jadi mereka tuh gimana sih gitu. Jadi nanti kita ada feel-nya, oh mereka tuh nyamannya begini. Akhirnya kita bisa bikin sistem atau SOP yang sesuai dengan posisi yang dia rasain. Misalnya adalah kita role play, namanya role play kalau di bisnis. Jadi kita role play, kita menjadi kasir gitu. Jadi sehari kita role play jadi kasir, kita lihat kita ngomong sama konsumen, ngelayanin bayar. Jadi kita bikin sistemnya, oh ternyata alurnya enak begini. Dan akhirnya misalnya nanti ada apa-apa terjadi sama kasir, kita tuh udah paham, oh sebenarnya dia tuh begini. Celahnya di sini. Jadi as a business owner sebenarnya yang paling penting adalah kita merasakan dari posisi yang paling bawah sampai yang paling atas gitu. Waktu aku bikin juga gitu, aku merasakan dari jadi kasir, aku merasakan jadi terapis, aku merasakan jadi istilahnya kalau jadi OB tuh aku ngerasain pas mereka beres-beres, aku pun beres-beres gitu. Mereka lap-lap, aku lap-lap gitu. Jadi kayak akhirnya kita harus belajar turun langsung di lapangan ketika awal mulai gitu. Nanti in case sudah mulai, mereka sudah tersistem, mereka sudah jalan, ya kita akhirnya bisa mundur pelan-pelan, bisa out pelan-pelan gitu. Bisa tinggal mereka aja yang bekerja gitu. Kita tuh cuma nyontohin di awal bahwa seperti ini, dan akhirnya kita merasakan posisinya jadi mereka. Jadi akhirnya jiwa bosinya berkurang. Ketika kita ngerasain di posisinya mereka, itu kayak oh ternyata ngelayanin konsumen yang lagi nggak mutu, nggak enak ya gitu. Kan tadinya mungkin kalau kita jadi bos dan nggak ngerasain posisi mereka, gak boleh kayak gitu, tetap harus senyum ke orang, harus ini gitu ya. Kita memaksa kita memaksa pegawai kita tetap harus be nice sama konsumen gitu. Tapi ternyata ada konsumen yang bete, nggak nyebelin gitu ya. Pas kita jadi kasir, kita ngerasain oh ternyata gak gampang menghadapi konsumen yang lagi bete gitu kan. Akhirnya kita punya naluri, punya insting. Oh gini nih caranya. Jadi kita sebenarnya bukan belajar dari workshop aja, tapi belajar dari pengalaman kita di posisi itu. Akhirnya kita bisa ngajarin kasirnya, oh gini cara memperlakukan konsumen yang lagi bete tuh begini baiknya, karena kita pernah ngalamin. Dan pegawai biasanya lebih masuk kata-katanya ketika kita share pengalaman yang pernah kita alamin, dibandingkan kamu tuh harusnya gini, coba deh kamu gini. Dia dijamin gak akan denger. Tapi kalau kita share, oh waktu itu tuh saya pernah jadi kasir juga, waktu konsumen lagi begini, saya begini, coba deh kamu lakuin juga gitu. Jadi mungkin keterimanya lebih nyaman karena oh ibu atau bapak pernah mengerti posisinya dia gitu. TVB yang sekarang ternyata
Yes. Posisi OB pun pernah. Iya, pernah jadi OB, pernah jadi kasir, pernah jadi terapis, pernah jadi hairstyling, semua aku cobain sebenarnya gitu. Jadi nggak langsung duduk di ruangan, Yes. main game gitu. Iya, maksudnya mungkin itu bisa dilakukan sama as a business owner, tapi aku yakin banget nanti bisnisnya tidak sustain. Tapi kalau kita punya business owner, walaupun kita yang punya, walaupun kita yang create, itu kalau kita mulai dari bawah dulu ya, kita cobain jadi OB-nya rasanya gimana, kita cobain jadi kasirnya rasanya gimana, cobain rasa jadi terapisnya gimana gitu ya. Itu kita punya insting dan kita akan memanusiakan manusia. Kita akan memanusiakan pegawai kita akhirnya, bahwa oh gue ngerti di posisi ini rasanya gimana, jadi aku harus seperti apa, dia harus seperti apa gitu. Jadi kita tidak menganggap drama mereka sebagai drama akhirnya, karena oh iya pantas mereka kayak gitu karena waktu itu gue lagi posisi gitu rasanya tuh begini loh gitu. Jadi akhirnya drama mereka bisa kita maklumkan dan kita kasih solusinya gitu. Jadi kita juga tahu solusinya kayak Yes. Oke, nah sekarang ini Bu Fe udah 12 ya? 12 cabang. 12 cabang. Iya, alhamdulillah. Nah, orang buka usaha pasti mikirin SDM-nya. Yes. Ya. Ini satu cabang aja udah pusing. Mhm. Sekarang 12 cabang, seorang wanita gimana cara mengaturnya tuh? Ya kan kadang kalau cewek ya, emosinya kan naik turun gitu ya. Yes. Nah, ini 12 cabang, berapa pegawainya tuh nggak kehitung mungkin ya. Cara memanagenya gimana itu? Cara ngaturnya satu aja susah ya diatur. Iya. Apalagi 12 cabang berapa orang tuh udah nggak kehitung mungkin gimana? Iya, sekitar 150-an orang. Jadi sebenarnya memang aku nggak kerja sendirian. Kalau sekarang memang aku building tim yang dimana tim ini mengelola semua pegawai gitu ya. Aku nggak kebayang ya kalau aku berjuang sendirian. Untungnya alhamdulillahnya ada tim yang memang mereka capable buat menghandle itu gitu. Jadi memang dasarnya adalah aku pribadi bikin fundamental training. Nah di situ tuh kayak kita menanamkan satu value. Kasarnya gini, aku menjelaskan value-nya Cokolaspa. Istilahnya kalian mau gabung Cokolaspa udah sesuai belum sama value hidupnya mereka? Kalau tidak sesuai, mendingan out dari sekarang. Tapi kalau sesuai, kita jalan bareng fighting gitu. Jadi istilahnya kalau di Cokolaspa cuma mau cari uang aja, jangan kerja di sini. Tapi kalau memang niat dia kerja kasih manfaat sama orang, kan yang aku mau tuh Cokolaspa punya manfaat buat perempuan-perempuan gitu kan. Kalau dia punya value yang sama, mau melayani perempuan, mau kasih manfaat buat orang banyak, itu bisa kerja sama kita. Tapi kalau dia nggak punya niat itu, cuma cari duit aja, ya silakan keluar gitu. Jadi kita samain persepsi ini di awal. Sebenarnya untuk menyatukan bahwa kita match kan di awal, jangan sampai dia kerja masuk Cokolaspa cuma sekedar ngisi waktu, jangan sampai ya, itu kayak nggak ada perjuangannya nanti, cuma sekedar cari uang aja gitu. Jadi memang kita mencari tim yang bener-bener mau ngasih value buat orang lain. Akhirnya mereka akan kerja dari hati gitu. Mereka akan kerja dari hati karena value-nya, tujuannya juga untuk kasih manfaat buat perempuan, kasih manfaat buat orang lain, nggak melulu soal berapa yang mereka dapat gitu. Menarik ini. Masuk Cokolaspa jangan dilihat. Iya, maksudnya harus sesuai dengan tujuan hidupnya. Nah, tapi kalau tujuan Cokolaspa kan untuk memberikan manfaat buat para perempuan kan. Nah, kita cek dulu mereka ada nggak niat untuk memberikan kebaikan ke orang lain. Kalau mereka punya niat memberikan kebaikan orang lain, oke, gabung sama kita gitu. Itu pas biasanya sebelum mereka kerja, sebelum mereka OJT, kita make sure dulu value-nya kita sama nggak. Aku kasih tahu value-nya Cokolaspa sama nggak sama kalian. Kalau memang tidak sama, mendingan out dari sekarang gitu. Tapi kalau mereka punya value buat memberikan sesuatu buat perempuan, buat orang lain, kan karena market kita perempuan gitu ya. Jadi mereka bisa match sama kita. Jadi jangan sampai kita ketemu sama orang yang tidak sefrekuensi. Jadi dari awal tuh memang disaring gitu. Ya nggak gampang Bu ya, maksudnya. Nggak gampang, nggak gampang di awal. Tapi nanti begitu sudah berjalan lebih nyaman. Gitu. Karena kita udah ngasih tahu value kita tuh apa gitu. Jadi sebenarnya yang pertama dilakukan saat kita membuat bisnis tuh kita harus tahu dulu nih value bisnis kita nih apa. Kira-kira apa nih yang bisa kita berikan manfaatnya ke konsumen kita nih. Nah, kalau kita udah ketemu value ini dan kita bicarain ke
pegawai, itu insya Allah pegawai kita akan loyal gitu. Karena pegawai ini juga merasa dilibatkan dengan misi kemanusiaan kita, bukan cuma semata-mata dengan lu kerja dapat uang gitu. Gitu ya. Keren juga nih. Kadang sekarang kan orang mau ngelamar kerja udah nanya berapa salary-nya gajinya? dia dapat berapa? Gitu kan. Iya, ada di kita juga nanya gitu pasti ya. Itu kan jual beli ya, transaksi. Cuma itu kan saringannya mereka yang mau kerja ya, nanya gajinya berapa. Kita juga harus punya saringan. Jangan kayak kita terlalu butuh sama mereka juga kan. Jadi kita harus punya saringannya di depan. Lu se-value gak sama gue gitu? Lu se-value gak sama bisnis gue? Kalau tidak se-value, itu nanti jalannya kita akan capek, susah akhirnya. Karena mereka nggak akan ngerti sama semua arahan kita. Tapi kalau di awalnya aja udah se-value, udah oke, kita sepakat nih, dia juga punya misi ini, sama-sama kita misinya, value-nya sama-sama kita, itu tuh enak nanti ngarahinnya, lebih gampang gitu. Dan itu biasanya yang bikin orang lebih loyal dengan bisnis kita gitu. Oke, mantap nih. Oke, kan sekarang ya TVB ini udah bu bos lah disebutnya ya. Bos nih. Enggak sih. Apa masih suka turun ke bawah apa ya sekarang ya udah memonitor yang emang bagian-bagiannya aja gitu. Ya. Sejujurnya aku jarang sekali turun ke bawah. Kalau sekarang ya, di masa sekarang, karena memang aku create bisnis ini tujuannya adalah supaya time freedom, supaya waktu buat keluarga, waktu buat anak-anak tuh jauh lebih banyak dibandingkan aku kerja gitu ya. Tujuannya itu. Jadi aku jangan sampai melenceng lebih berat ke bisnis gitu kan. Jadi sekarang aku punya orang tim cewek lah ada tuh di situ yang bener-bener loyal bisa iya. Jadi memang ini tips sih buat aku, buat semua pengusaha. Kita harus punya satu orang yang bisa menduplikasi diri kita, duplikat dari gayanya, dari caranya. Jadi kayak kita harus mendidik meng-create ada satu orang yang DNA-nya bisa sama kita gitu. Kalau enggak, kita sampai mati juga. Istilahnya jangan sampai bisnis ini ketika kita nggak ada, kita meninggal nih ya, bisnisnya hancur. Itu kan yang nggak kita pengen ya. Kita kan pengennya bisnis ini ketika kita meninggal ya bisnisnya tetap jalan. Itu kan yang terbaik daripada kita turun langsung nggak ada kita, bisnisnya hancur gitu kan. Jadi kita memang harus mendelegasi ke satu orang atau beberapa orang yang menurut kita kalau secara visi, secara pemikiran bisa sama nih sama kita. Istilahnya siapapun nanya ke orang yang kita create ini, orang yang kita delegasi ini, sama nanya ke kita, sebenarnya jawabannya akan sama. Itu kuncinya gitu. Jadi as a business owner kita harus punya orang seperti itu supaya in case kita meninggal, bisnis kita tetap jalan gitu. Ya salary-nya udah gede kali Ibu, makanya bisa nempel terus kan. Sebenarnya tidak uang. Enggak. Aku nggak setuju dengan itu sih. Kayak kadang orang nggak melulu bicara soal money. Tapi kalau ada sesuatu yang mereka dapatkan di luar itu, misalnya kita treat seperti keluarga, atau mereka dapat value yang lain gitu selain uang, itu akan jauh lebih loyal. Menurut aku sebenarnya yang bikin loyal tuh bukan semata-mata karena uang, iya nggak? Ada orang yang di situ. Kalau menurut aku sih ya, aku pribadi ya, karena kalau soal uang kayaknya orang tidak akan terpuaskan gitu. Akan pasti ada yang hijack lebih tinggi lagi, hijack. Jadi main hijack-hijackan. Tapi memang ada value, kembali lagi value yang kita kasih ke orang kepercayaan kita buat kenapa mereka memang bagusnya loyal sama kita gitu. Nah, ngasih tahu masalah leader udah ya kan. Ini persaingan bisnis nih. Sekarang kan di sudut Bogor ya ada. Nah, cara bersaingnya gimana teh sekarang itu kan salon juga spa ya? Iya, banyak banget. Malah di satu tempat kita ada yang sebelahan. Ada yang sebelahan, banyak yang beberapa yang sebelahan gitu ya. Balik lagi ke kita harus punya diferensiasi, perbedaan di antara salon atau spa lainnya, atau perbedaan di antara bisnis yang serupa sama kita gitu ya. Satu itu. Kedua, kalau aku pribadi sih percaya rezeki masing-masing udah ada takarannya gitu ya. Maksudnya rezeki kita masing-masing udah ada takarannya. Sebenarnya kita tuh
kalau bisa tidak menganggap dia kompetitor gitu. Jadi kita nggak usah hiraukan dia mau lakuin apa, dia lakuin promosi apa atau apa. Kita fokusnya ke diri kita aja gitu. Fokusnya ke diri kita dalam arti, nih kayaknya apa nih yang bisa kita lakuin supaya konsumen kita tetap lebih loyal ke kita gitu. Kayak misalnya semakin ada tiga kompetitor yang awalnya tuh konsumen gitu ya, terus dia bikin mirip banget dari interiornya, dari promosinya, mirip sekali. Cuma aku percaya semua bisa contek interior, semua bisa contek menu gitu ya, menu dan interior tuh bisa dicontek. Tapi ada satu yang tidak bisa dicontek, itu value. Itu lagi kembali ke value lagi. Value itu tidak bisa dicontek. Jiwa yang ada kerja di Cokolaspa itu tidak bisa dicontek gitu. Jadi itu yang bikin aku pede dimanapun berada, meskipun kompetitor sebelah-sebelahan sama kita gitu. Jadi kayak aku percaya mereka bisa contek apapun interior, menu, tapi aku sangat yakin mereka tidak bisa mencontek value dan dan misi yang memang kita punya gitu. Akhirnya aku pribadi berpikir kita fokus ke diri kita aja, apa yang bisa kita gedein, apa yang kita bisa besarin, apa yang bisa kita deliver ke konsumen supaya mereka lebih loyal. Contohnya, akhirnya Cokolaspa bikin event. Di saat salon gak ada yang bikin event-event rutin, kita Cokolaspa bikin event rutin Sabtu Minggu buat bentuk komunitas gitu. Jadi kita kasih event-event rutin supaya komunitas ini juga tetap ada manfaatnya gitu. Kita kasih teknik-teknik yang kita punya buat mental health, terus misalnya create something, bikin sesuatu. Nah itu kita rutin Sabtu Minggu kita adain eventnya, entah mungkin cuma kajian aja, tapi kita rutin adain pertemuan di mana aku merasa salon-salon belum ada nih yang aktivasi event-event di tempatnya gitu. Akhirnya kita aktivasi gitu. Jadi dibandingkan kita ketakutan atau seuzon dengan kompetitor kita, lebih baik kita fokusnya ke perusahaan kita aja. Apa nih yang bisa kita deliver untuk konsumen, nilai plus apa yang bisa kita kasih gitu. Kita bisa lihat benchmark, misalnya kompetitor kita ngelakuin apa, berarti kita harus upgrade nih, apa yang bisa kita kasih. Jadi kita nggak usah terbawa dengan perasaan dia ngikutin kita, dia iniin kita. Terserah, bebas apapun yang mau mereka lakukan. Yang pasti yang harus kita fokus adalah apa yang bisa kita berikan, nilai tambah apa yang bisa kita berikan ke konsumen gitu. Tadi kajian juga Teh ya. Berarti bukan badan doang, hati juga. Betul. Hati, pikiran, pokoknya kita treat di Cokolaspa gitu. Yang beda dari yang lain mungkin. Bener, makanya aku pede banget kayak ya nggak apa-apa. Orang bisa bajak terapis mungkin, orang bisa contek menu kita, interior kita, tapi nggak semua orang bisa peduli sama bener-bener konsumen wanitanya gitu. Mungkin banyak orang yang cuma pedulinya dengan asal treatment dia kebeli, asal tempatnya rame gitu kan. Yang penting banting harga, tempatnya rame. Tapi buat kita mendeliver value itu, value yang gimana nih supaya konsumen kita naik level atau at least selaras mental health-nya. Akhirnya kita mengadakan acara-acara tentang mental health gitu. Dan kebetulan memang itulah tujuannya Cokolaspa, value-nya Cokolaspa bukan cuma menyediakan treatment, tapi untuk menyelaraskan perempuan gitu. Oh, keren. Oh ya, nih. Teh, di Bogor sendiri ada berapa cabang, Teh? Di Bogor ada 10. 10. Oke. Apa nggak takut tuh Teh, 10 cabang ya? Pendapatan masing-masing cabang itu berkurang karena semakin buka cabang otomatis terpencar dong, yes. Ya kan? Nah, cara menjaga konsumen tetap stabil di setiap cabangnya seperti apa? Jadi kita di setiap cabang itu sebenarnya kita mencari market baru. Jadi mencari market yang belum pernah treatment di Cokolaspa. Bukan konsumen lama ditarik nanti. Bukan. Jadi walaupun lokasinya deket-deketan gitu ya, kita lebih fokusnya memang mencari orang yang baru. Makanya biasanya aktivasi pertama adalah pre-sale. Pre-sale itu kayak diskon gitu, diskon besar-besaran supaya orang yang di sekitar situ mencoba dulu gitu. Karena yang kita yakin kalau udah coba nanti juga jatuh hati kok gitu. Jadi memang kita mencari new customer di setiap lokasi-lokasi yang baru gitu. Jadi daripada ke salon lain, ya kita cari konsumen itu supaya treatment di tempat kita, bukan
tarik-tarikan konsumen jadinya. gitu. Iya, karena entah kenapa di Cocola Spa itu jadi kalau misalnya orangnya awalnya treatmentnya misalnya disalak, jadi dia disalak aja terus walaupun ada yang baru dia nggak pindah-pindah. Gitu. Tapi kalau dipandu ya dipandu aja gitu. Iya. Ya sih aku sendiri punya teman tuh istrinya tuh disalak. Nah, Dia di daerah rumah itu Tajur ya kan. Iya. Nanti jadi di situ. di Sumarekon ya ada yang baru tuh Iya. enggak udah biasa disalak katanya. Iya, Karena betul. terapisnya gitu. Iya. Keren juga ya. Biasanya Dan mereka ada ya? betul. Iya kan? Biasanya mereka begitu. Jadi kalau udah di satu cabang ya satu cabang. Itu namanya engagement sebenarnya. Jadi terapis ini memang kita latih skillnya buat engage ke konsumen gitu. Jadi karena kan spa itu sentuhan, pelayanan gitu ya. Biasanya kita kalau udah suka dengan satu cabang, suka dengan satu terapis, dia kan loyal ke terapis itu gitu. Dan aku melihat itu di Cocola Spa, makanya aku nggak takut bikin banyak karena menurut aku target kita adalah menerima market yang baru gitu, bukan lagi dengan orang biar pindah-pindah cari suasana baru gitu. Oh, bisnis sudah. Jadi gitu. Sebanyak itu teh bisnis, apa masih main gitu sama temen-temennya? Oh masih main? Aku masih main sama istri kamu. Enggak, gara-gara Masih bisnis main. banyak ya kan, jadi Yes. nggak main gitu, fokus gitu. Kan life harus balance juga ya. Jadi karena kadang-kadang setiap ketemu meeting sama orang, aku rasa itu main juga gitu. Oh, gitu. Jadi kayak buat aku meeting sama orang bahas kerjaan itu bukan sesuatu beban gitu ya, tapi itu aku anggap main gitu ya. Dan buat aku ya ngisi diri kita sendiri juga penting gitu. Maksudnya bukan kita semata-mata ngebangun bisnis terus fokusnya bisnis aja ya. Buat aku main atau ngisi diri sendiri itu juga penting, tapi dengan siapa mainnya gitu. Jadi memang aku menseleksi aku dengan siapa nih ngobrolnya, karena kita ngobrol itu biasanya menyerap partner lawan bicara kita gitu. Jadi biasanya semain-mainnya juga aku treatment atau olahraga gitu. Bukan yang cuma nongkrong aja. Sekalinya ke kafe pasti untuk meeting gitu. Jadi benar-benar mainnya itu aku manfaatkan dengan hal-hal yang positif kayak olahraga atau treatment bareng sama temen gitu ya. Karena merasa kayak ya sekarang quality time kita selain ngisi quality time sama temen ya kita harus ngisi quality time buat diri kita sendiri gitu. Nah, cara ngebuangkan ketemu tadi meeting jadiin temen. Yes. Ya, kebanyakan orang meeting itu malah mumet ya kan. Wah, udah meeting pusing. Cara ngebuang itunya gimana kalau caranya TVB itu? Emang basicnya psikolog kali ya. Jadi enggak juga. Gitu. Sebenarnya kenapa meeting kita ajak fun gitu ya. Satu kan meeting kita cari tempat yang kita nyaman. Misalnya kita nyamannya di tempat yang mana nih? Misalnya kita nyamannya meetingnya di kafe. Artinya ajak aja di kafe meetingnya. Terus kita pilih makanan, sesimpel kita pilih makanan yang kita suka. Akhirnya kita merasa di kafe itu bukan meeting, tapi itu kayak kita lagi nongkrong, tapi sebenarnya kita produktif gitu. Atau kita sukanya olahraga. Artinya ya meetingnya sambil olahraga gitu. Jadi kita cari apa nih kira-kira yang kita suka, olahraga kah atau ngafe kah. Nah kita bawa kerjaan kita meeting itu di tempat hobi kita. Jadi kita main tapi produktif gitu. Oke. Nah, TVB ini orang udah pada tahu lah ya kan. Seceria ini orangnya. Pernah nggak ngalamin kegagalan sih? Oh pernah lah. Justru sebenarnya. Dalam bisnis ya. Iya. Oh, aku pernah gagal dalam bisnis, pernah pastinya. Mau waktu sebelum bikin Cocola Spa tuh aku bikin tempat makan kayak food court gitu. Dan itu bukan passion aku sebenarnya. Cuma aku kayak coba dulu deh gitu kan. Terus akhirnya cuma bertahan 3 tahun saat itu. Tapi dari kegagalan itu aku belajar nggak nyerah gitu. Sebenarnya bisa aja Feby yang saat itu adalah Feby yang menyerah. Udah ternyata bisnis susah gitu ya. Tapi aku tuh orangnya penasaran gitu. Jadi kayak oke, gagal di situ nih pasti nih ada. Aku anggap itu sebagai sekolah lah 3 tahun gitu ya. Sekolah gimana, how to manage SDM dan lain-lain ya. Tapi ya itu balik lagi, ketika aku mau mulai tuh kayak bener-bener direnungin akhirnya sama aku, nih passion aku di mana ya. Jangan sampai aku tuh gampang nyerah lagi gitu ya. Setelah aku menemukan passion aku ternyata memberikan manfaat ke perempuan. Aku ternyata passionnya adalah treatment gitu ya. Berarti aku cocoknya bikin spa, bikin salon gitu. Jadi memang bisnis yang kita cocok itu bisnis yang
membuat kita happy. Kayak treatment sebagai perempuan, aku happy kalau treatment gitu ya. Jadi kayaknya kalau bikin tempat treatment, aku nggak akan stres di situ gitu. Kayak istilahnya ya sekalinya kita capek, kita treatment aja di tempat kita gitu. Oh berarti tetap harus fashionnya ya, buka bisnis. Jadi itu bukan kata-kata yang baku dan ini sih, tapi menurut aku itu memang real terjadi. Kita harus kerja sesuai dengan passion kita. Dan satu, harus fokus. Kalau kita nggak fokus, memang gini, setiap kita bikin bisnis itu godaannya pasti banyak. Rasanya tuh ya kayak pengen bikin ini, pengen bikin itu, pengen bikin ini, pengen bikin itu, namanya pengen leverage lah ya, pengen membesarkan dengan pengen ini juga, pengen ini juga. Tapi itu semua ada masanya. Jadi memang kalau kita punya satu, harusnya fokus aja sama itu. Kalau itu istilahnya sudah memuaskan kita, sudah KPI-nya tuh sudah 100% oke secara finansial, baru kini kita bisa membagi dengan fokus-fokus yang lain. Tapi fokus yang lain ini sebenarnya harus relate juga dengan bisnis kita yang utama gitu. Oh gitu. Kita boleh bikin bisnis lain, tapi harus saling mendukung gitu. Dan ada satu yang difokusin. Udah berapa tahun nih? 12 ya berarti? Ya, 11 tahun. Kurang fokus apalagi Kak? Nggak mau bercabang gitu kan? Ya kan tadi pengen bisnis ini, ini. Akhirnya aku bikin produk gitu. Ketika aku pengen bikin apa ya, tapi aku pengen bikin yang sesuatu yang masih relate sama Coklat Spa. Akhirnya bikin produk, bikin beauty care akhirnya gitu. Bikin sabun wangi coklat, bikin lotion wangi coklat, bikin parfum gitu. Akhirnya aku mencari sesuatu yang sinergi sama Coklat Spa gitu. Sebelum buka Coklat Spa ini ada role modelnya nggak, Mas? Pas mau bikin nih, nginduk ke sini apa? Bener-bener konsep sendiri gitu teh? Dibilang role model enggak juga, cuma itu aku terinspirasi dari Hershey Spa di Boston itu. Di sana, waktu di Boston. Pas pulang ya? Yes, jadi karena aku merasa sesuatu yang wow, biasanya kita terapi atau treatment itu pakai bunga-bungaan gitu ya, pakai bengkuang gitu kan, pakai tradisional, sesuatu yang tradisional. Ini tuh coklat dan buat aku wah menarik nih gitu. Di Bogor belum ada, di Indonesia belum ada. Ya udah kita bawa aja gitu. Oh, berarti kalau nerapinya di Amerika ya? Yes. Berarti emang dananya nggak habis-habis ya waktu mungkin gagal juga. Ntar coba bisnis yang lain deh gitu. Enggak juga sih. Cuma itu modal pede aja karena kayaknya nih menarik nih buat orang gitu. Dan ternyata memang orang yang suka coklat tuh banyak banget gitu. Iya. Oke, Teh Feby luar biasa pokoknya deh. Coba Masya Allah. Tips nih buat anak-anak muda sekarang deh yang mau nyobain usaha gitu, mentalnya belum kuat atau banyak pertimbangannya. Coba Teh. Tipsnya ya. Jadi tipsnya sebenarnya yang paling utama adalah research. Itu penting banget research itu. Jadi sebelum kita bikin sesuatu, jangan sampai kita bikin produk dulu baru research. Jadi harusnya sebelum kita bikin sesuatu kita research dulu. Kayak ini oke nggak nih? Kira-kira emang market kita udah tentuin market nih. Market kita memang butuh yang mau kita jual nggak nih? Jangan sampai kita bikin produk dulu baru riset. Jadi riset selalu harus yang utama. Kedua, kita harus kosongin gelas kita. Kayak contohnya, kita nih misalnya udah pernah bikin usaha gitu ya, atau udah pernah belajar, tapi kita harus ngosongin gelas kita sebagai orang yang haus terus belajar. Contohnya kita bisa belajar dari dengerin podcast kayak gini ya nggak? Sebenarnya salah satu manfaatnya dengan podcast dari sini kayak kita dapat inspirasi ya nggak? Dapat pelajaran gratis lagi kan, nggak usah subscribe seminar gitu ya. Menurut aku podcast kayak gini tuh manfaat banget buat orang yang terutama yang mau bikin bisnis. Jadi semua penonton di sini harusnya bersyukur gitu ya, dapat ilmu dari Dream Podcast gratis. Dan aku dulu sebelum bikin Coklat Spa tuh hobi banget soalnya dengerin podcast, dengerin YouTube. Walaupun dulu tuh belum banyak dulu belum banyak. Cuma aku tuh belajar manual, bukan yang pakai ABC gitu ya. Belajar bener-bener kayak kalau ilmunya relate sama aku pelajarin gitu. Dan salah satunya tuh sebenarnya dari podcast seperti ini gitu. Jadi kalau kita mau mulai, yang pertama adalah research, dan yang kedua cari ilmunya bener-bener gitu. Kayak
kita harus selalu jadi haus pembelajar. Contohnya, aku walaupun 11 tahun udah usaha, pasti kayak 2 bulan sekali, sebulan sekali, aku harus belajar sesuatu. Entah ikut seminar, entah ikut online atau offline, pasti aku ikut sesuatu gitu buat upgrade. Karena kita nggak boleh stuck ilmu kita sampai situ aja. Di atas kita kan pasti ada ilmu-ilmu yang upgrade lagi ya. Jadi kita harus selalu upgrade ilmu. Kalau nggak, kita akan ada di zona nyaman. Dan akhirnya kita ketinggalan nanti gitu. Satu pertanyaan lagi nih Teh. Yes. Sama Teh Feby betah banget nih. Nah tadi yang fokus ini kan banyak sekarang tuh, terutama pegawai negeri sipil ya. Yes. Pada pengen itu usaha. Boleh nggak sebenarnya? Tapi tadi ada kata-kata fokus gitu. Nah, ini in my opinion ya. Kan orang punya opinion masing-masing ya. Jangan baper ya. Menurut aku, kalau kita lagi kerja sebagai as a pegawai gitu ya, mau PNS, mau apapun, terus kita bikin bisnis, artinya itu curang. Oh gitu. Kayak contohnya kita punya pegawai, kalau kita bos, kita punya pegawai gitu, kita leader, kita punya pegawai. Pegawai itu punya bisnis, akhirnya dia kadang ngerjain tugas kita, kadang ngerjain bisnisnya sendiri. Kita apa rasanya? Kok gitu ya, gue yang gaji gitu ya, kayak nggak? Nah sebenarnya PNS juga gitu, PNS ataupun di tempat lain, itu tuh kalau secara syariah nih ya, sorry ya, secara syariah, sorry. Iya. Jadi secara syariah tuh sebenarnya nggak baik, nggak berkah, nggak berkah, karena kan istilahnya kita misalnya aku PNS nih, aku kan digaji sama negara, iya nggak? Terus aku bekerja juga setengahnya di tempat aku sendiri gitu. Kalau di jam kerja, mungkin boleh kalau di luar jam kerja. Misalnya jam kerja kita full jadi PNS, di pulang kerja baru kita ngerjain bisnis kita, mungkin itu lebih fair gitu ya. Cuma menurut aku, karena memang bisnis itu harus fokus, susah banget jalannya kalau kita ada di dua kaki. Memang harus full terjun. Kalau mau jadi entrepreneur, jangan setengah-setengah, nggak bakal gas. Kayak kita nyetir motor, yang satu udah standby, tangan udah begini nih, kaki udah begini, satu lagi jadi jadi standar. Jadi mau jalan tapi dinahan gitu. Jadi kayak nggak bakal gas. Tapi kalau mau gas, ya all out. Kita menjadi apa? Entrepreneur, ya entrepreneur full. Kita menjadi apa? PNS, ya PNS aja full gitu. Jadi kita harus jadi master di tempat kita berada. Tergantung kita mau di mana. Kalau mau di entrepreneur, nyebur entrepreneur. Kalau mau PNS, ya fokus aja di PNS gitu. Oke. Pertanyaan yang paling terakhir, sukses di mata Teh Feby itu seperti apa? Oke, sukses di mata aku adalah ketika kita bisa naik level untuk diri kita sendiri. Jadi misalnya posisi kita tahun ini 2024 levelnya di sini nih. Terus kita bisa upgrade di 2025, itu menurut aku sukses. Jadi menurut aku sukses tuh bukan cuma finansial gitu ya, tapi sukses itu ketika kita bisa upgrade dari diri kita sendiri. Itu kita udah sukses. Istilahnya yang sukses tuh sekecil gini. Kita biasa bangun jam 6 misalnya. Tiba-tiba kita setting bangun jam 4:30. Artinya kita sukses melawan kemalasan kita. Jadi sukses itu adalah kita bisa mengendalikan diri kita sendiri gitu. Oke, berarti bukan dari segi materi nih. Iya, sukses itu hal-hal kecil sesukses kita yang tadinya malas olahraga, jadi rutin olahraga, itu aja sukses gitu. Oke, mantap. Makasih Teh udah Sama-sama. Semoga lancar di cabang yang ke-12 ya. Iya, kan sama Bapak, Pak. Iya, makanya biar cuan-cuan di situ. Makasih banget. Oke, garis merahnya hari ini tuh jangan dilihat orang itu pada saat hari ini. Yes, lihat perjuangannya. Iya. Jangan pengen langsung orang tuh seperti Teh Feby sekarang. Perjuangannya coba bisa nggak bisa kan? Iya. Jangan lupa di like, comment, subscribe. Nanti kita tampilkan lagi inspirasi selanjutnya. Dadah. One is the loneliest number that you